Sulianti, Stambuk 083-2019-0093. Perkenalkan, nama saya Darisma dari kelas B2 Agribisnis dengan Stambuk 083-2019-0019. Nama saya Feni Adriani, Stambuk 083-2019-0052, kelas B2 Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Andi Akra, Stambuk 083-2019-0053. Perkenalkan, nama saya Nur Andraini Husain, Stambuk 083-2019-0068. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia akan menjelaskan tentang penerapan manajemen agribisnis komoditi padi untuk memenuhi tugas praktikum manajemen agribisnis oleh dosen Ibu Farisa Devina Amran, SPMSC. Adapun deskripsi tanaman padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indosina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Tanaman padi adalah sejenis tumbuhan yang sangat mudah ditemukan, apalagi kita yang tinggal di daerah pedesaan. Hamparan persawahan dipenuhi dengan tanaman padi. Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Orisaceae yang meliputi kurang lebih 25 spesies. Tersebar di daerah subtropis seperti Asia, Afrika, Amerika, Australia. Padi yang ada sekarang merupakan persilangan antara Oryza officinalis dan Oryza sativa F. spontane. Produksi padi dunia meliputi urutan ketiga dari semua serealia setelah jagung dan gandum. Namun, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia. 3. Menjelaskan pengadaan input. A. Input yang digunakan berupa benih dan pupuk, tetapi tidak hanya menyangkut aspek itu, namun juga menyangkut pembiayaan usaha tani sebagai salah satu unsur penelancar. Pembiayaan usaha tani merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dipandang relevan dalam mendukung petani yang tergolong dalam petani berlahan sempit dan modal terbatas. Sumber pembiayaan usaha tani yang tersedia di pedesaan meliputi kredit program bersubsidi, kredit bank komersial, dan kredit informal. B. Proses pengadaan. Proses pengadaan dilakukan dengan cara perhitungan kinerja, yaitu perhitungan realisasi pencapaian kerja setiap lembaga. Untuk menjelaskan realisasi pencapaian atau realisasi pencapaian program kerja masing-masing lembaga digunakan teknik perhitungan tabulasi silang. Kemudian dilakukan pembobotan untuk setiap indikator. Pembobotan dilakukan berdasarkan proporsi masing-masing indikator dalam mengukur kinerja. C. Lembaga penunjang kinerja terkait, yaitu Bank Rakyat Indonesia, kantor cabang pembantu, Parigi mewakili lembaga permodalan, Balai Benih Tanaman Pangan, dan PT Pertani mewakili lembaga perbenihan, dan PT Pupuk Sriwijaya Pusri mewakili lembaga penyediaan pupuk. Proses budidaya tanaman padi, yaitu pertama, pembibitan. Cara menanam padi pada umumnya bukan dengan benih langsung tanam, namun dengan bibit yang sebelumnya disemai terlebih dahulu. Penyemaian padi dilakukan dengan membuat bedengan semai yang dilakukan bersama saat olah tanah. Agar bibit padi bisa tumbuh dengan baik, pilih lahan untuk
badegan semai yang mudah pengairannya dan bebas hama penyakit untuk menambah kesuburan tanah. Yang kedua, persiapkan benih dengan cara menyemai benih padi. Pertama, di waktu badegan semai dibuat, siapkan benih yang akan disemai. 2. Rendam benih padi kurang lebih 24 jam dan ganti air rendaman selama 6 jam sekali. Ketiga, kemudian peram selama 1-3 hari sampai benih berkecambah semua. Yang keempat, setelah diperam 1-3 hari dan benih berkecambah, benih sudah bisa disebar pada badegan yang telah dibuat dengan kerapatan 50 gram untuk 1-2. 5. Setelah benih padi berkecambah disebar, genangi selama 2-3 hari dengan air secara macak-macak. Kedua, penyiapan lahan padi. Penyiapan lahan terdiri atas beberapa langkah, antara lain pembersihan lahan dalam gulma atau bekas tanaman lama, penggenangan lahan, olah tanah atau dibajak, serta penggaruan. Yang pertama, pembersihan lahan dilakukan dengan aplikasi herbisida baik kontak ataupun sistemik, sehingga lahan bersih dari gulma atau rumput. Yang kedua, penggenangan lahan bertujuan agar hama penyakit yang ada di dalam tanah bisa mati dan struktur tanah menjadi lebih lunak. Yang ketiga, olah tanah atau olahan tanah atau bajak. Sebelum lahan dibajak, sebarkan pupuk kandang atau kompas kurang lebih 5-10 ton. Yang keempat, penggaruan bertujuan untuk meratakan lahan. Pertama, pindah tanam dan perawatan masa vegetatif padi. Pindah tanam bibit pada padi adalah saat berusia 3-4 minggu, kurang lebih 5-7 daun. Cara penanaman yakni bibit padi jangan ditekan terlalu dalam karena berakibat pertumbuhan tanaman menjadi lambat. Yang kedua, pengairan atau irigasi tanaman padi. Pengairan dilakukan dengan pola irigasi berselang, yaitu tanah dialiri air dalam kondisi macak-macak. Urutannya adalah setelah tanaman sampai umur 10 hari, tanaman diairi setinggi 2-5 cm. Saat umur 11 hari, pengairan dihentikan sampai air di petak sawah habis dengan sendirinya. Kemudian lakukan penggenangan air selama setinggi 5 cm sebanyak 5 hari. Yang ketiga, pemupukan padi. Pemupukan padi sendiri disarankan untuk mengombinasikan pupuk organik atau kimia dengan produk pupuk organik agar selain produktivitas bisa tinggi, tapi kesuburan tanah tetap terjaga. Pemupukan padi harus berdasarkan fase pertumbuhan dengan dosis yang berbeda-beda pula untuk masing-masing jenis pupuk, yaitu 1. Pemupukan 1 saat umur 7-10 hari, yaitu diberi pupuk urea 50-75 kg atau HA SP36 100-150 kg, KCI 50 kg. Pemupukan 2 saat umur 21 hari, yaitu pupuk urea 100-150 kg. Yang ketiga, pemupukan di saat umur 40 hari, yaitu diberi pupuk urea 50-100 kg, KCI 50-100 kg. Yang keempat, pengendalian gulma pada tanaman padi. Gulma pada tanaman padi perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Di lahan, gulma tersebut terbuat dari unsur hara, air, ruang tumbuh, dan sinar matahari dengan tanaman padi. Penyiangan bisa dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma satu persatu, namun hal ini tidak efektif dan efisien. Yang kelima, panen padi. Masa atau umur panen padi biasanya dilakukan setelah umur 30 hari setelah masa pengembangan, atau bisa dilihat dari kondisi fisik gabah, yakni gabah sudah mengalami masa fisiologi 90%, yang artinya 90% gabah telah berwarna menjadi kuning. Panen yang terlalu awal yakni saat banyak bulir
hijau akan banyak terbentuk bulir patah pucuk sehingga dapat menurunkan kualitas beras. Begitu pula jika panen terlambat maka akan terjadi potensi kehilangan karena banyak gabah yang rontok di sawah. Kelembagaan dalam pertanian. Setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan diskusi oleh lembaga-lembaga tertentu. Lembaga di sini adalah organisasi atau kaidah-kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa tanah bagi hasil gotong royong, koperasi, arisan dan lain-lain. Lembaga-lembaga itu mempunyai peranan tertentu yang diikuti dengan tata tertib oleh anggota masyarakat setiap desa. Setiap penyimpangan atau disoroti dengan tajam oleh masyarakat. 1. Aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini dapat berupa kelembagaan pemerintah atau formal maupun non-pemerintah atau informal tergantung dari kepentingannya. Aspek kelembagaan sangat penting bukan hanya dilihat dari segi ekonomi pertanian secara keseluruhan tetapi juga segi ekonomi pedesaan. 1. Pasar. Hal ini penting bagi petani untuk dapat membeli kebutuhan faktor seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan penyuluhan. Kelembagaan tersebut penting bagi petani untuk menerapkan teknologi baru yang ingin dicobanya. Yang ketiga, perkreditan. Lembaga tersebut harus dapat terjangkau oleh petani, bukan saja tersedia pada waktu petani memerlukannya, tetapi juga murah. Kredit diperlukan petani untuk membeli faktor produksi dan menerapkan teknologi baru. Baik, saya akan menjelaskan proses pengolahan komoditi padi. Pertama yaitu penumpukan dan pengumpulan. Penumpukan dan pengumpulan merupakan tahap penanganan pasca panen setelah padi dipanen. Kedua, perontokan. Setelah dipanen gabah harus segera dirontokkan dari malainya. Ketiga, pengeringan. Agar tahan lama disimpan dan dapat digiling menjadi beras, maka gabah harus dikeringkan. Keempat, penggilingan. Penggilingan dalam pasca panen padi merupakan kegiatan yang memisahkan beras dari kulit yang membungkusnya. Kelima, menyimpan beras. Umumnya, beras disimpan di gudang setelah dikemas dalam karung plastik berukuran 40 kg atau 50 kg. Keenam, pemasaran. Ada dua cara pemasaran beras dari Indonesia. Pertama, petani menjual di lahan pada saat sudah siap panen kepada pedagang pengumpul yang disebut penebas. Peranan lembaga pendukung. Pertama, kelembagaan Alsintan. Alsintan yang umumnya dipergunakan oleh petani antara lain traktor dan pompa air ataupun alat mesin pertanian lainnya. Kedua, kelembagaan permodalan. Secara umum, modal usaha tani diperoleh petani cara menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil panen usaha taninya. Ketiga, kelembagaan pemasaran hasil komoditas basis. Kelembagaan pasar mencerminkan perilaku pasar oleh lembaga taninya dengan hubungan dengan sistem pembentukan harga dan praktek transisi jual beli. Keempat, kelembagaan tenaga kerja. Tenaga kerja dalam mengelola usaha tani umumnya selain tenaga kerja dalam keluarga ataupun keluarga lainnya. Kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan pertanian. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan proses pemasaran komoditi padi, yaitu saluran pemasaran pertama, petani menjual gabah ke pedagang. Pengumpul sebagai kaki tangan pedagang kongsi. Dari pedagang pengumpul, gabah ditampung, dikelompokkan menurut jenis varietas dan disalurkan oleh pedagang kongsi ke pedagang kilang. Dari pedagang kilang, gabah mulai mengalami perlakuan meliputi proses pengeringan, penggilingan, dan grading. Saluran pemasaran kedua yaitu petani menjual gabah ke pedagang pengumpul yang merupakan kaki tangan pemilik penggilingan desa. Alur pemasaran secara umum yaitu alur pemasaran hasil secara umum yaitu proses distribusi hasil pertanian mulai dari petani sampai kepada konsumen.
Proses pemasaran dan alur tepat akan berdampak pada keuntungan yang baik bagi petani sehingga petani berhasil dalam usahanya, baik melalui jalur distribusi langsung maupun jalur distribusi tidak langsung. Lembaga pemasaran yang terkait yaitu lembaga pemasaran dan distribusi. Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis, koperasi, dan lembaga penyuluhan. Adapun lembaga riset agribisnis, lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset yang terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komoditas yang unggul dan daya saing tertinggi. Peranan lembaga pendukung yaitu surplus sektor pertanian merupakan pembiayai pembangunan ekonomi, khususnya sektor industri, dengan mekanisme pemasaran pertanian tersebut. Surplus pertanian pedesaan diisap dan direinvestasikan pada sektor industri dan jasa. Struktur perekonomian dan penyapaan tenaga kerja masih tetap pola AIS, pertanian, industri, dan jasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.